Salam sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah melihat gambar seperti ini? Apa yang Anda pikirkan ketika melihat gambar tersebut? Bagi saya, saat melihat gambar tersebut, saya berpikir bahwa gambar tersebut hendak menyampaikan pesan sekaligus kritikan kepada orang-orang Kristen yang suka menghakimi bahkan mengutuk orang-orang yang berbuat dosa, seakan-akan ia sebagai tentara Allah, tertulis pada gaus dalam gambar tersebut, berhak melakukannya. Padahal Yesus Kristus versi gambar tersebut tidak mengutuk, melainkan hendak merangkul para pendosa sambil berpesan kepada mereka dengan lembut untuk tidak lagi melakukan dosa. Saya tidak tahu saudara siapa dan apa latar belakang dari pembuatan gambar tersebut. Tetapi dalam pikiran saya gambar itu dibuat karena ada banyak orang Kristen yang bersikap seperti yang dimaksud. Merasa paling benar, paling suci, paling tahu, sehingga ketika ada orang lain yang dalam penilaiannya melakukan dosa, maka ia akan maju paling pertama untuk menghakimi, bahkan mengutuknya. Akan tetapi saudara, bagaimana bila gambar tersebut diposting oleh orang yang memang melakukan dosa, misalnya perselingkuhan? Apakah itu berarti kita tidak boleh menghakimi orang itu atas perselingkuhan yang ia lakukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang menghakimi atau dihakimi, orang-orang seringkali merujuk kepada perintah Yesus yang tertulis dalam Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Seringkali ayat itu dikutip dengan mengabaikan konteksnya, di mana banyak orang menggunakannya untuk membungkam kritik yang mereka terima karena mereka hanya menafsirkannya sebagai alasan untuk berkata, Anda tidak memiliki hak untuk mengatakan bahwa saya salah. Meskipun sekilas terdengar demikian, sesungguhnya ayat tersebut tidak berarti demikian. Perintah Alkitab agar kita tidak menghakimi orang lain bukan berarti kita tidak dapat menilai atau mengevaluasi orang lain. Setelah Yesus berkata demikian dalam ayat tersebut, ia pun berkata, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi dalam Matius 7 ayat 6. Kemudian dalam khotbah yang sama, Yesus juga berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bagaimana kita bisa membedakan yang mana anjing dan babi dan nabi palsu jika kita tidak menilai dan membuat keputusan berdasarkan firman Tuhan? Dalam Yohanes 7 ayat 24, Yesus berkata, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Itu berarti Yesus memberi izin untuk membedakan yang benar dan yang salah, tetapi harus dengan cara yang benar. Dari berbagai ayat firman Tuhan, kita bisa menemukan beberapa hal yang harus kita hindari supaya bisa melakukan penghakiman atau penilaian terhadap orang lain dengan cara yang benar, yaitu 1. Janganlah menghakimi seseorang hanya berdasarkan apa yang kelihatan. Kita harus mencari tahu dengan saksama terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian. Kedua, jangan menghakimi sekaligus menjadi orang munafik. Sebelum dan sesudah Yesus memberi larangan untuk menghakimi dalam Matius 7 ayat 1, ia memberi peringatan keras tentang kemunafikan. Itu berarti ketika kita menghakimi orang lain yang berbuat salah, sementara kita pun melakukan dosa yang sama, maka kita mendatangkan hukuman atas diri kita sendiri. Yang ketiga, jangan menghakimi dengan kasar, melainkan haruslah dengan lemah lembut dan murah hati. Saudara, seringkali orang menolak untuk mengakui kesalahan mereka bukan karena mereka tidak tahu bahwa mereka salah, tetapi karena mereka tidak mau menerima perlakuan atau perkataan kasar dari orang yang menghakimi mereka. Dan yang keempat, jangan menghakimi berdasarkan kebenaran versi diri sendiri, melainkan hanya berdasarkan firman Tuhan. Sebagian orang menghakimi bukan karena hal itu memang salah secara prinsip, melainkan hanya karena ia tidak suka atau tidak bisa menerima. Menghakimi dengan cara seperti ini pun tidak bisa dibenarkan. Saudara-saudara, orang-orang Kristen yaitu kita memang seringkali dituduh menghakimi atau tidak toleran ketika berbicara tentang dosa. Tetapi menyatakan kesalahan dan menentang dosa bukanlah hal yang salah. Tuhan memang menginginkan kita untuk menjunjung tinggi dan melakukan kebenarannya. Kita harus membedakan apa yang benar dan yang salah. Kita harus menyampaikan nasihat dan ajaran Alkitab tentang dosa. Kita harus dengan lemah lembut menghadapi sesama kita yang bersalah. Kita harus mempraktikkan disiplin gereja. Kita perlu menghakimi dengan cara yang benar,
sambil senantiasa mengawasi diri kita supaya kita pun tidak berbuat dosa dan menjadi batu sandungan.